Bismillah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Subhanallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Sidang Jumat berbahagia dan semoga tetap dibahagiakan Allah Subhanahu wa taala dari dunia ini dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat berbahagia, ada peristiwa yang sangat besar, yakni ketika Nabi Allah Ibrahim sedang dibakar di api unggun yang sangat besar, yang sangat menjilat-jilat karena keangkuhan Raja Namrud ketika itu. Ada di balik peristiwa itu, yakni seekor burung pipit yang terbang berlalu-lalang, mondar-mandir mengambil air lalu disimpan di paruhnya yang sangat kecil. Burung itu sadar dan tahu bahwa apa yang diupayakan tidak bisa memadamkan api yang sangat besar yang sedang membara. Tetapi burung itu berniat ingin partisipasi aktif terhadap orang yang sedang dizalimi, terhadap Nabi Allah yang amat sangat sabar dan yang amat sangat tahu. Dia tidak ingin di muka bumi ini ada orang terzalimi begitu saja. Maka dia mengambil air yang tidak diketahui sumbernya, tetapi kemudian di atas api yang sangat menjilat-jilat itu dia memuntahkan dari paruhnya yang kecil. Kita pun kalau menonton bisa tahu betapa kecilnya paruh burung pipit itu, berapa tetes dia. Tetapi inilah cara Allah memberikan ayatul kauniyah sebagai li'ibratal li'ul albab, untuk pembelajaran bagi orang yang punya akal. Kemudian ada satu burung lagi, yakni ketika Ibrahim bin Adam sedang berjalan-jalan, sedang bersafari di tengah gurun, lalu tiba-tiba kehausan dan kelaparan, lalu dia menghentikan kudanya dan mengambil ransel yang di dalamnya ada minum dan rotinya. Lalu sepotong roti diambil, baru saja dipegang di tangannya, tiba-tiba burung gagak begitu cepat, secepat kilat mengambil roti itu, sehingga Ibrahim bin Adam tertegun. Ada apa kegerangan burung kok tiba-tiba menyambar lalu merebut roti yang akan dimakan? Lalu dia pandangi jauh-jauh, burung itu terbang tinggi. Kemudian Ibrahim bin Adam penasaran menaikkan kudanya, maksudnya menaiki kuda itu lalu mengejar kemana burung itu berlari. Sesampainya di balik bukit, ternyata burung itu sedang berada di perut orang yang sedang dizalimi, yakni orang itu terikat tangan dan kakinya. Lalu burung itu dengan girangnya memotong-motong roti di atas perut orang itu, kemudian menyuapi sepotong demi sepotong ke mulut orang yang sedang dizalimi. Sesampainya begitu habis rotinya, dia terbang tinggi jauh. Lalu Ibrahim bin Adam mendekati, bertanya, "Wahai fulan, kenapa Anda diikat kaki dan tangannya?" "Iya, Tuhan, saya ini dirampas hartanya, dirampok semua hartanya, lalu aku diikat tangan dan kaki. Beberapa hari tidak ada orang yang memberikan makan kecuali burung gagak itu mencari makan entah dari mana, dan aku bisa hidup sampai sekarang." Hadirin, belajar dari burung gagak, burung pipit.
Kalau kita pandang secara hakikat itu, hakikatnya yang menyuruh itu Allah. Sebagaimana Allah berjanji di dalam surat yang kita kenal, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Itu surat Hud ayat 6. Tidaklah binatang melata di muka bumi ini kecuali Allah sudah membagikan rizkinya. Jangankan orang yang terikat semacam itu, Allah usik itu burung gagak lalu menolongnya. Hadirin, jangan pernah takut karena rezeki sudah dibagi-bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanullah, jangan pernah meremehkan amal-amal yang kecil. Kadang-kadang amal yang kecil bisa mengantar kita ke surga. Sebagaimana kita tahu hadis yang masyhur seorang pelacur yang tiap malam melayani laki-laki Dumbelang. Tiba-tiba dia melihat seekor anjing yang menjulur-julurkan lidahnya. Lalu dia bergegas memasuki lubang sumur sambil menggigit sepatu slopnya. Dengan susah payah dia mengambil air sampai ke atas, sampai ke permukaan sumur, lalu meminumkannya ke anjing yang sedang kehausan, sehingga dia begitu rasa bahagianya si anjing. Apa kata riwayat? Ada dua riwayat yang menceritakan, mengisahkan bahwa satu sisi pelacur itu mendapat maghfirah dari Allah, tapi ada satu riwayat mengatakan bahwa wanita itu dijamin masuk surga. Artinya kalau orang sudah punya tahapan ahlul maghfirah, itu berpotensi menjadi ahli takwa. Kalau sudah menjadi ahli maghfirah, ahli takwa, berpotensi menjadi ahli jannah. Seandainya pelacur itu belajar Al-Quran sampai hafidhah, mungkin dia menjadi ahlullah. Jadi tingkatannya ahlul maghfirah, ahlul taqwa, ahlul jannah, ahlul maghfirah. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin, orang suka meremehkan amal-amal yang kecil, padahal amal kecil itu bisa menghantarkan kita di surga. Oleh karena itu, khatib teringat ada seorang mujahid yang kebetulan mati syahid. Lalu dia tidak dimandikan dan juga tidak dihisab, langsung ke surga, tiketnya masuk surga. Sementara teman-teman seangkatannya yang dermawan, yang sosiawan, yang alim itu ditimbang. Melihat sahabat-sahabat yang ditimbang di yaumul hisab itu, dia ngiri. Baik malaikat, kenapa amalku yang lebih banyak tidak ditimbang, sementara mereka-mereka yang amalnya sedikit kok ditimbang? Lalu malaikat lapor kepada Allah, ya Allah, ada hambamu yang protes ini, katanya mau ditimbang amal-amalnya. Dia merasa sudah beramal banyak, melebihi teman-temannya seangkatannya. Baik, kata Allah, coba ambil satu biji matanya, lalu coba timbang mana yang lebih berat, satu biji mata dengan dia punya amal selama hidupnya yang orang begitu banyaknya. Setelah ditimbang ternyata satu biji mata ini lebih berat daripada amal-amal dia. Lalu dia tersungkur istighfar, astagfirullahaladzim, ternyata amalku belum seberapa dibanding anugerah Allah yang besar. Satu biji mata begitu berharga. Hadirin, andaikan antum semua survei ke para gelandangan, wahai gelandangan, wahai saudaraku, ini ada orang yang membutuhkan satu biji mata. Kamu mau nggak kalau dibeli 10 triliun? 2 mata berarti 20 triliun. Bagaimana dengan ginjalmu, dengan paru-parumu, dengan jantungmu, dengan hatimu? Diborong 40 triliun. Kamu mau nggak? Kita yakin semua tidak akan mau. Begitu berharganya anugerah Allah. Mata, telinga, hati, jantung, lever, kemudian organ-organ tubuh yang kita. Hadirin, masih sekarang banyak orang yang mispersepsi tentang anugerah.
disangkanya anugerah itu gratis begitu saja. Banyak orang yang leha-leha, tenang-tenang saja, sudah umur 50 tahun belum bisa memberikan kontribusi apa-apa kepada Islam, kepada negeri ini. Mohon maaf, bukan di sini kan. Lihat di luaran, Masya Allah, ada orang santai banget. Pagi-pagi sudah keluar mancing, nanti malam pulang main gaple, main catur. Sepertinya tidak ada apa-apanya, tidak ada beban. Padahal Allah menyindir dalam Al-Quran. Coba bayangkan, kalau kita baca surat Ar-Rahman, Allah menyindir kita secara implisit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, sampai 31 ini, sampai 31 kali ini untuk konsumsi orang yang paling IQ-nya tinggi dan orang yang paling IQ-nya rendah itu belum bisa mengerti. Maka nikmat Tuhan kamu yang mana yang kamu dustakan? Sudah diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah, karunia Allah yang tidak terhingga. Itu masih ringan bicara semacam itu, Allah menyindir. Secara implisit juga Allah menyatakan, ayat sabul insanu ayyudroka surga. Apakah manusia mengira tidak akan diminta pertanggungjawaban? Al-Qiyamah ayat 36. Al-Isra ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan pernah kau ikuti sesuatu yang di dalamnya tidak punya pengetahuan. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fu'ada dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ini masih ringan. Ancaman ini masih ringan, tetapi mari kita buka surat Al-A'raf ayat 179. Coba bayangkan, Allah membuka, Allah mengungkit, Allah meminta pertanggungjawaban sambil mengancam. Walaqad dara'na li jahannama katsira minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Orang yang tidak bisa menggunakan hatinya, penglihatannya, telinganya, tidak untuk mengkaji, menggali firman-firman Allah, ayat-ayat Allah. Allah cap mereka, ulaika kal an'am, mereka suatu binatang, bal hum adall, bahkan lebih sesat. Berapa banyak orang yang leha-leha membiarkan matanya, telinganya, hatinya begitu saja, hari-harinya berlalu begitu saja tanpa membaca Al-Quran, tanpa menggali, mentadarusi Al-Quran. Quran hanya untuk pajangan di rumah-rumah, nggak pernah dibaca. Jika Allah waktu Allah meminta pertanggungjawaban dari kita, anugerah Allah yang begitu besar, Allah akan mungkin sungguh telah disediakan neraka jahanam. Jadi begitu nikmat besar. Kok kadang-kadang orang leha-leha. Kalau kita harus mengulang masa lalu tentang waktu kan, nanti rekamannya bisa bosan, bisa jenuh. Bahwa di dunia ini singkat masanya, sebentar berlalu dan pendek usianya. Yauman au ba'da yaum. Maka Allah mengingatkan dalam surat Al-Qasas, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Khatib potong saja kalimat wa ahsin, dan berbuat baiklah, kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat baik. Tadi yang khatib uraikan, kasih mata, kasih telinga kepada hambanya, kasih organ yang berharga, itu kebaikan Allah. Maka Allah menyatakan setelah wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik. Artinya apa Allah menyuruhnya? Kalau dimensi sosialnya apa? Wa ahsin, berbuat baiklah. Ada beberapa hadis menyatakan begini, hadis kursi. Berilah makan kepadaku. Maksudnya apa? Melalui orang yang hatinya hancur luluh, yang sehari makan sehari tidak, mereka yang du'afa, mereka yang lapar, berilah makan kepada mereka, maka sama dengan memberikan makan kepadaku.
Ini hadis kursi ini. Jadi kalau kita berikan orang kepada orang butuh, kepada yatim yang menangis, itu hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada Allah. Sebagaimana intan yang surkum wa yusabit agamakum, Allah gak butuh bantuan, tapi butuhnya pada umat Islam yang sedang menderita, dibantulah. Bagaimana supaya jangan pernah ada anak yatim menangis atau doa apa yang sesat. Hadirin, kalau dua bulan yang lalu khutbah di sini bulan November, khotib melihat sisi gelap. Dampak dari pandemi sisi gelap, saudara. Angka bunuh diri meningkat, yatim piatu makin banyak karena mereka suami istri meninggalkan anak yatim dan sebagainya. Kejahatan merajalela itu sisi gelap. Tapi hadirin, khotib mesti adil mengangkat yang positifnya, sisi terangnya. Khotib bisa baca YouTube bulan April tahun 2021. Indonesia mendapat predikat negara yang paling dermawan. Itu survei ditujukan kepada 140 negara. Malah Australia adalah kita. Indonesia mendapat predikat negara yang paling dermawan. Setelah disurvei ternyata orang Indonesia kalau beramal gak butuh kenal. Misalnya mengantar sembako ke Yaman, ke Palestina, itu gak kenal kita, tapi main kasih aja. Ini menurut PBB hadirin. Ya, survei dari PBB ini gak bisa disaksikan. Silakan baca YouTube. Ya, bahwa kita mendapat predikat negara yang paling dermawan. Yang kedua, ada seorang yang khotib sudah bicara, tetapi tidak boleh menyebut namanya. Sebelum pandemi itu dia punya warung gratis ada 4. Tetapi begitu pandemi COVID-19 ini dia punya warung 40. Artinya keberkahannya meningkat. Kemudian Yusuf Hamka, dia punya modal 2 miliar untuk membuat warung murah. Harapan dia habis sudah 2 miliar. Itu sudah infaknya dia, sedakonya dia. Tetapi malah tambah untung jadi 4 miliar. Ini agak aneh. Orang bisa diulik, maka khotib segera teringat ketika khotib sedang umroh ketemu dengan orang Malaysia. Dia bilang, Indonesia nggak mungkin bangkrut, nggak mungkin. Kenapa? Antara yang kaya dan yang miskin masih banyak yang kayanya. Dan itu betul hadirin. Khotib bisa merasakan misalnya, kok setiap masjid ada nasi kotak Jumatan itu Jumatan berkah. Entah datangnya dari mana. Tiba-tiba numpuk dibagi-bagi ya untuk makan siang bagi mereka yang itu apa yang susah makan. Ini khotib menelusuri. Kemudian khotib juga suruh mereka tukang bunga. Bagaimana Anda selama COVID? Alhamdulillah Pak, pot kami laris, kompos kami laris, karena mereka punya inisiatif membangun semacam tanaman-tanaman di rumah. Ada yang produktif, ada yang hias. Bahkan ada kami jual perpal mahal laris karena banyak orang membuat peternak lele pakai perpal. Ini khotib survei bahwa segi positifnya luar biasa. Bangsa yang sebenarnya tangguh, bangsa yang sebenarnya bisa hidup berdampingan, bangsa yang sebenarnya bisa hidup bersama, menolong satu sama lain. Ini luar biasa. Mohon maaf seandainya ada yang embargo 10 tahun pun kita masih kuat. Tapi dengan catatan ada pemimpin yang bijak kayak dulu. Jangan pernah tinggalkan sejengkal meter pun, tanamin apa saja. Itu pemimpin kita yang dulu yang bijak. Jadi hadirin sidang Jumat berbahagia, ini sisi positifnya bangsa ini, kebersamaannya, infaknya, sedekahnya, saling tolong-menolong sehingga kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh. Infak, sedekah, saling menolong sesama lain, saling mengangkat derajat orang kecil. Ikhwan fillah, demikianlah sebuah khutbah yang konklusinya, kesimpulannya adalah mari kita belajar dari guru yang bijak tadi, kayak guru Pipit yang selalu berpartisipasi aktif kepada orang yang ini, burung gagak yang menolong orang yang terikat kaki dan tangannya, itu luar biasa.
Oleh karena itu kita jangan sampai kalah dengan guru. Kalau guru saja bisa berbuat baik, maka kita tidak bisa berbuat baik. Apa yang dimaksud? Mengangkat derajat anak yatim disekolahkan sampai sarjana, mengangkat derajat fakir miskin, diberikan kaki 5, modal kaki 5 dan sebagainya. Itu tugas-tugas kita, terutama lembaga yang terhormat ini, Ditjen Migas, dengan melalui wadah Masjid Al-Ikhlasnya. Semoga banyak memberikan kontribusi kepada orang yang membutuhkan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza innallaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ardh wa kana Allahu 'aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat wa ya qadil muhimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik wa khalaqal hadil allati fi Indonesia ya Allah. Allahumma barik ala kullu jamaah Masjid Al-Ikhlas dijadikan ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ibadah Allah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.